bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada hal lain kecuali aku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik sekolahku, kita kembali bernyanyi lagu pujian dengan judul Marolok Terniki. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan pada bulan ini tertulis dari 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 76 dengan judul Kurindu Firman-Mu Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan juga yang terutama siapkan Alkitabmu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Melalui putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 32 sampai 33. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Adik-adik sekolah minggu, ada yang tahu tidak? Biji sesawi itu besarnya semana ya?
Biji sesawi itu adik-adik adalah benih yang paling kecil di antara seluruh benih yang ada. Namun biji yang kecil tadi itu apabila nanti dia tumbuh, dia bisa menjadi pohon yang besar dan burung-burung di udara dapat bertengger di cabang-cabangnya. Pada ayat yang ke-33, Tuhan Yesus juga mengumpamakan hal tentang kerajaan surga itu seperti ragi. Adik-adik sekolah minggu, ada nggak yang pernah melihat mama, tante, atau kakaknya pas buat kue atau donat? Coba nanti kalau misalnya ada yang membuat donat atau kue, kita perhatikan. Pasti hal yang terpenting yang harus ada pada adonan kue itu adalah ragi. Ragi itu digunakan untuk mengembangkan adonan kue tadi. Dan tanpa ragi, adonan kue tadi tidak akan terasa enak adik-adik. Pada umumnya adik-adik sekolah minggu, sesuatu hal yang kecil sering sekali diremehkan oleh orang lain karena dianggap tidak berarti. Tetapi melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajak kita bahwa biji sesawi dan juga ragi yang tadi kecil itu sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat. Adik-adik, segala sesuatu hal kecil yang kita lakukan tetapi berkenan dengan firman Tuhan, yakinlah adik-adik bahwa suatu saat nanti perlakuan kecil tadi yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan sebuah hal yang baik. Contohnya di dalam kehidupan kita berkeluarga, ketika adik-adik membantu mama untuk menyapu rumah, tentunya mama tidak akan kelelahan lagi membersihkan rumah. Itu salah satu contoh hal kecil yang bisa kita lakukan dan juga untuk membantu orang lain. Sebab adik-adik, untuk menjadi berkat bagi orang lain tidak harus melulu tentang melakukan sesuatu hal yang besar. Dengan melakukan hal yang kecil, orang lain juga bisa menjadi berkat. Kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu sekalian yang ada di rumah untuk belajar berbuat hal yang baik dimulai dari hal yang kecil. Contohnya seperti tadi ya, membantu mama membersihkan rumah, mencuci piring, menjaga adik, mengerjakan tugas, dan juga semua hal kecil yang bisa kita lakukan tanpa bantuan orang lain. Yakinlah adik-adik, pasti akan berbuahkan hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi orang lain. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat menjadi berkat, walaupun melakukan hal yang kecil Tuhan. Tapi kami percaya bahwa suatu saat nanti hal kecil yang kami lakukan akan berbuahkan besar bagi orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap saling mengasihi sesama kami manusia. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya.